Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. 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 Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dan selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dan kita akan meresapinya, dan kita juga akan melakukannya dan menindaklanjutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita berbincang-bincang dengan Tuhan, marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa dan raga kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terutama kami tadi malam dapat istirahat tidur dengan baik, dan Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan badan yang penuh semangat, badan yang siap untuk melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, jamahlah kami satu persatu, agar iman kami selalu berkembang dan hidup di dalam nama-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bacaan ataupun renungan pagi hari ini diambilkan dari Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Kemudian bacaan nasnya diambilkan dari Amos pasal 5 ayat 13b, yang menyampaikan demikian. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Akan saya bacakan sebuah ilustrasi dengan judul Menjadi Generasi Pemberani. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya juga pemberani, ya, pemberani di dalam menegakkan iman kita, pemberani di dalam mengatakan bahwa itu benar. Mari kita dengarkan ilustrasinya. Menurut berbagai lembaga anti korupsi, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Wow. Kalau sudah berbicara tentang korupsi, pasti kita akan berpikir sejenak tentang uang, ya, korupsi uang. Tetapi mari kita lihat, kita dengarkan dengan seksama dan kita tilik lebih dalam lagi. Itu adalah kenyataan, korupsi itu adalah kenyataan bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Bukan hal yang mengada-ada, dalam kehidupan sehari-hari, korupsi memang terjadi di mana-mana. Contohnya, dalam mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, banyak orang memperolehnya dengan cara menembak atau memberikan uang suap. Ini diperlukan karena biar SIM-nya segera jadi, ya, walaupun tidak melalui prosedur
yang benar melalui jalan pintas, memakai uang suap. Itu hanya salah satu contoh saja. Masih ada banyak hal lain semacam itu. Intinya, banyak urusan hanya bisa berjalan lancar kalau ada suap. Ironisnya, banyak umat beriman yang terlibat dalam praktek semacam itu. Hal semacam itu juga terjadi pada zaman Nabi Amos. Ketika itu, masyarakat antusias menjalankan ibadat-ibadat agama. Rumah-rumah ibadat tak pernah sepi, selalu ramai dan banyak umat. Tapi, bersamaan dengan itu, korupsi dan berbagai kejahatan terjadi di mana-mana. Kesemarakan ritual keagamaan tak berdampak positif dalam masyarakat. Masyarakat memang giat beribadah. Tapi, bersamaan dengan itu, mereka juga giat melakukan berbagai kejahatan. Mereka menjadi masyarakat munafik. Korupsi itu sendiri tidak harus uang. Banyak atau sering terjadi korupsi-korupsi yang mungkin kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukannya. Ada korupsi waktu. Ya. Contoh, saya harus bangun pagi. Saya punya tanggung jawab untuk bangun pagi, untuk siap-siap mempersiapkan diri dan berangkat ke sekolah. Tapi kadang-kadang karena kita masih ngantuk, kita masih menikmati kondisi yang dingin, maka kita terus berpikir, nanti ajalah bangunnya, agak siangan ajalah. Padahal itu sudah terlambat ke sekolah. Salah satu contoh kecil, harus bangun pagi tetapi karena rasa malas kita terus menjadi kesiangan dan terlambat ke sekolah. Hal kecil loh itu. Menghadapi suatu dan situasi itu, Amos memberikan teguran keras dan tajam. Amos tak gentar mewartakan keadilan dan kebenaran, baik itu melalui kata-kata maupun melalui teladan. Saat ini, bangsa kita sangat membutuhkan generasi muda seperti Amos, yang berani menjalankan hidup jujur. Kita garis bawahi jujur. Walau berada di tengah lingkungan yang tidak jujur, kita garis bawahi juga. Berani bekerja keras, kita garis bawahi. Meskipun di lingkungan sekitarnya banyak pemalas kita garis bawahi. Jujur, tidak jujur, bekerja keras, pemalas. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita hanya memilih tapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada perwujudan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu hanyalah omong kosong saja. Itu hanyalah sebatas bahasa saja. Iman tanpa perbuatan berarti iman itu mati. Hidupilah iman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Mari, seperti Amos, kita berusaha menjalani hidup seperti itu. Sebab masa depan Indonesia ada di tangan kita. Generasi muda Indonesia, termasuk Anda juga. Demikianlah Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Renungan pada pagi hari ini kita diajak untuk berani jujur, untuk berani bekerja keras, untuk menjauhi rasa malas, sikap malas, untuk menjauhi sikap tidak jujur. Agar iman kita semakin hidup, agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sungguh menyejukkan sabda-sabdamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan sungguh membuat kami menjadi bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang jujur, untuk menjadi pribadi yang berani, untuk menjadi pribadi yang penuh semangat walaupun
pada saat ini kami masih ada di dalam kondisi COVID-19. Dan Tuhan, kami ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Mampukan kami membiasakan diri, berani bersikap jujur, dan juga bekerja keras. Sebab masa depan Indonesia ada di tangan kami, generasi muda Indonesia. Bangkitkan semangat kami ya Tuhan, untuk selalu memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut ya Tuhan. Dan semua ini kami haturkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sungguh di pagi hari ini kita merasa senang karena kita sudah disapa sama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman-Nya yang menyejukkan hati kita, dan kita siap untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, lakukan 5M dan bawa dalam doa. Tetap semangat, Tuhan memberkati, dan Salam.